Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Lubang hitam itu menelan api hitam, yang dilemparkan oleh wanita yang baru saja datang itu. Sedangkan Lintian yang melihat wanita itu muncul, dia juga terkejut. Karena apa yang digunakan oleh wanita ini, ternyata itu adalah elemen melahap. Elemen melahap itu sendiri, merupakan salah satu elemen yang sering digunakan dia atau ayahnya saja. "Siapa kamu?" tanya Lintian dengan wajah serius. Mendengar pertanyaan Lintian, wanita itu merasa sakit hati. Tapi dia tetap menoleh ke arah Lintian, walaupun Lintian masih ragu dengan dirinya ini. "Aku adalah Nenek Ming," jawab wanita itu yang adalah Ming Bier. Awalnya dia hanya ingin menunggu kedatangan suaminya, tapi saat Lintian dalam bahaya seperti ini, dia tidak bisa lagi menunggu dan segera turun tangan. "Nenek Ming, kamu," ucap Lintian yang sedikit ragu dengan perkataannya itu. Tapi tidak lama setelah itu, dia tahu kalau mungkin alasan dia tidak dapat melihat Nenek Ming sebelumnya, mungkin karena dia sedang menyamar. "Aku adalah ibu dari ayahmu, Lindong," ucap Ming Bier. Lintian yang mendengar itu langsung terdiam, dan dia tentu saja terkejut setelah mendengar kalau Ming Bier adalah ibu dari ayahnya. Itu berarti kalau wanita di depannya ini, adalah neneknya dari ayahnya. Melihat Lintian yang terkejut, Ming Bier hanya diam sambil waspada dengan jenderal hitam itu. Dia sudah tahu kalau mungkin Lintian akan kaget, setelah dia mendengar siapa dirinya. "Aku akan mengurus dia dulu. Sebentar lagi kakekmu juga akan datang, jadi kamu berhati-hatilah," ucap Ming Bier dengan serius. "Hah, kakek?" Lintian kaget lagi. Kakeknya juga akan datang, bukankah ini sudah di luar dari perkiraannya? Dia awalnya menduga kalau keluarga ayahnya tidak akan menyukai dirinya, itu karena ada anak dari penguasa elemen es. Tapi sekarang, jangan terlalu banyak berpikir. Setelah selesai, aku ingin menanyakan beberapa hal kepadamu, ucap Ming Bier. Lintian tidak menjawabnya, dan dia hanya dapat menghela nafas dengan apa yang terjadi sekarang ini. Dia awalnya tidak ingin terlalu dekat dengan keluarga ayahnya, karena dia takut membuat kedua keluarganya itu berbenturan. Tapi sekarang apa yang akan terjadi? Wush! Ming Bier mengeluarkan pedangnya, lalu menghilang dari depan Lintian. Saat Lintian melihat hal itu, Lintian kaget karena apa yang digunakan neneknya, itu adalah elemen ruang perpindahan. "Bang, sial, kamu adalah Ming Bier, permaisuri dari alam elemen," ucap jenderal hitam. "Cih, bagaimana kamu bisa tahu kalau aku adalah Ming Bier?" ucap Ming Bier dengan tenang. Dia merupakan salah satu dewa penguasa tingkat tinggi dari alam elemen, dan sekaligus ibu dari penguasa alam elemen yang dulu. "Siapa yang tidak tahu? Apalagi kamu adalah salah satu dewa yang harus diperhatikan oleh kelompok kami," balas jenderal hitam. Aku tidak menyangka, ternyata aku mendapatkan kehormatan untuk diperhatikan oleh kelompok kalian," ucap Ming Bier dengan acuh tak acuh. Jenderal hitam itu mengepalkan tangannya, dan dia juga tidak menyangka kalau orang ini akan datang ke alam kehancuran. Meskipun dia tidak tahu, kenapa wanita ini menyelamatkan dan membantu penguasa alam kehancuran. "Sialan, meskipun aku harus melawanmu, tapi aku pastikan akan membunuh pria itu," ucap jenderal hitam. Dia mengeluarkan sebuah pil hitam, lalu menelannya dengan sekali teguk. Saat Lintian melihat itu, wajah Lintian langsung berubah seketika karena dia tahu pil macam apa itu. "Hati-hati, itu adalah pil iblis. Pil itu dapat membuat kekuatannya meningkat dari kekuatannya yang sekarang," ucap Lintian. "Wah, benarkah? Kalau begitu ini sangat menarik. Sudah lama aku tidak bergerak,
Otot-ototku jadi agak lemah, ucap Ming Bier dengan senyum yang dingin. Benar saja, kekuatan Jenderal Hitam langsung naik ke tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Tapi efek dari meminum pil itu adalah, tubuhnya berubah menjadi bentuk monster, yang sebelumnya pernah terjadi kepada leluhur San. Perbedaannya itu bisa dilihat, meskipun perubahannya itu tidak terlalu banyak. Hanya ada 2 tanduk, ekor, dan giginya yang terlihat berubah. Ditambah dengan matanya yang merah gelap, dan itu membuat dia terlihat cukup menyeramkan. Hahaha, kekuatan ini sungguh luar biasa, ucap Jenderal Hitam. Dia menoleh ke arah Kaisar Kematian, dan kemudian sedikit menggerakkan tangannya. Kaisar Kematian berteriak dengan keras, sebelum dia benar-benar diam. Bunuh dia, ucap Jenderal Hitam kepada Kaisar Kematian, sambil menunjuk ke arah Lin Tian. Bunuh, ucap Kaisar Kematian yang seperti tidak memiliki kesadarannya. Larilah, ucap Ming Bier dengan serius kepada Lin Tian. Lari, itu tidak akan nih, balas Lin Tian. Dan, boom, di langit, Lin Tian bertarung lagi oleh Kaisar Kematian dengan sengit. Melihat pertarungan itu, Ming Bier menjadi sangat marah. Ming Bier tadinya akan membantu Lin Tian, tapi dia dihalangi oleh Jenderal Hitam. Ayo bermain denganku lagi. Dewi Ming, ucap Jenderal Hitam. Kurang ajar, ucap Ming Bier dengan kesal. Bang bang bang. Mengaum. Naga kecil dan Lin Niao bertarung untuk membantu para pasukan dari alam kehancuran, dan melawan musuh-musuh dari alam kematian. Meskipun mereka menang jumlah, tapi mereka tetap kalah dalam hal kekuatan. Karena itulah, naga kecil dan Lin Niao mencoba yang terbaik, agar korban di kelompok mereka tidak terlalu banyak. Kakak, ucap naga kecil sambil melihat Lin Tian yang sedang bertarung dengan Kaisar Kematian. Tapi saat dia akan menuju ke tempat Lin Tian, ada suara yang membuat dia terdiam dan terus membantu pasukan alam kehancuran. Jangan ke sini, aku bisa mengatasinya. Kamu bantu yang lain saja. Kamu harus ingat, jangan biarkan pihak kita jatuh korban terlalu banyak. Dan usahakan jangan ada korban di sisi kita, ucap Lin Tian yang mengirim pesan suara kepada naga kecil. Naga kecil yang mendengar itu hanya berteriak dengan marah, dan menyerang dewa penguasa dari alam kematian dengan brutalnya. Bang bung bang bung bang bung. Lin Tian terlempar jauh dari posisinya. Cucuku, teriak Ming Bier sambil melihat Lin Tian terlempar, dan mulutnya yang mengeluarkan darah. Dewi, akulah lawanmu, ucap Jenderal Hitam sambil mengayunkan pedangnya, dan tebasan hitam langsung menyerang Ming Bier. Sing, bang, melahap dunia, ucap Ming Bier. Lubang hitam segera muncul, dan melahap serangan pedang dari Jenderal Hitam itu. Ming Bier langsung menggunakan kekuatan ruangnya, dan berteleportasi ke dekat Jenderal Hitam. Cling, bang, uhuk-uhuk, cih. Jadi begitu rupanya. Aku jadi ingat julukanmu, ucap Jenderal Hitam, sambil mengingat kalau wanita yang ada di depannya ini memiliki julukan. Julukan ini pun, tuannya sendiri yang memberitahukannya kepada 10 jenderal secara langsung. Dia dikenal sebagai orang nomor 2, di antara penguasa di alam elemen saat itu. Padahal sudah sangat lama, tapi kamu masih mengetahui julukan masa mudaku dulu. Sepertinya organisasimu lebih dari sekedar kata biasa, ucap Ming Bier dengan wajah serius. Hahaha, biasa, orang-orangku lebih dari apa yang kalian pikirkan. Balas Jenderal Hitam. Wush, bang bang bang, hahaha, Dewi Ruang, ayo kita bermain lagi, ucap Jenderal Hitam dengan bangga. Sial, ucap Ming Bier, dan dua langsung menggunakan kekuatan ruangnya untuk berpindah dan menyerang Jenderal Hitam. Kling, bang, pedang melahap seluruhnya, ruang pengunci jalannya, ucap Ming Bier. Ruang di sekitar Jenderal Hitam segera terkunci,
dan sebuah lubang hitam muncul di hadapannya. Melihat hal itu, wajah Jenderal Hitam berubah menjadi serius. Dia langsung merobek ruang di sekitarnya. Meskipun dia berhasil keluar, tapi dia gagal untuk menyelamatkan satu tangannya dari lubang hitam yang muncul itu. Cih, aku tidak menyangka, kalau itu bukan hanya julukan biasa saja, ucap Jenderal Hitam dengan serius. Ruang pengunci, pedang petir penembus. Ucap Ming Bier tanpa mengatakan apapun. Bang! Jenderal Hitam terlempar jauh, setelah dia terkena dan tidak bisa bergerak untuk menangkis serangan pedang petir dari Ming Bier. Ming Bier tidak melihat ke arah Jenderal Hitam, lalu dia langsung berbalik dan terbang menuju Lintian yang sedang bertarung. Cling! Wush! Hem! Ming Bier kaget dengan sesuatu yang mengikat tangannya saat ini. Dia kemudian menoleh, dan melihat kalau yang mengikatnya itu adalah sebuah tali energi yang aneh. Wajahnya menjadi serius, lalu langsung menggunakan mata hitamnya untuk menghancurkan rantai yang melilitnya itu. Tapi saat rantai itu akan hancur, tiba-tiba wajah Ming Bier berubah dan tak lama cahaya aneh keluar dari rantai itu. Bang! Wush! Ledakan keras terjadi di tempat Ming Bier, bahkan hal itu membuat Lintian kaget dan cemas dengan keadaan Ming Bier. Tentu saja dia tidak bisa membantunya, karena lawannya sekarang adalah dewa penguasa tingkat menengah. Nenek! Ucap Lintian dengan cemas. Bang bang bang! Ini benar-benar merepotkan, ucap Lintian yang cemas di dalam hatinya. Heh! Aku tidak menyangka, hal itu tidak dapat membuat kamu terluka, ucap Jenderal Hitam yang melihat ke suatu tempat di dekatnya. Lalu perlahan-lahan sebuah lubang pun muncul, dan wujud Ming Bier keluar dari dalam lubang hitam itu. Terlihat hanya sedikit dari pakaiannya yang robek, dan itu pun pakaian yang ada di tangannya saja yang sobek. Seluruh tubuhnya yang lain tidak ada yang terluka. Tentu saja hal itu membuat Jenderal Hitam kagum dengan kekuatan dari Dewi Ruang ini. Kamu harus mati, ucap Ming Bier. Hahaha, kamu bercanda ya? Aku akan mengatakan satu hal lagi yang akan membuat dirimu senang. Beberapa orang dari kelompokku akan datang ke sini. Jadi setelah mereka datang, kamu bukanlah lawan kami lagi, ucap Jenderal Hitam sambil tersenyum ke arah Ming Bier. Mendengar kalau akan ada bantuan di sisi Jenderal Hitam, wajah Ming Bier langsung berubah sangat jelek. Jika itu hanya 2 atau 3 dewa penguasa, maka itu tidak akan menjadi masalah. Tapi jika yang datang itu lebih banyak, maka itu akan menjadi masalah. Dia berpikir jika situasinya memburuk, maka dia akan membawa Lintian keluar dari alam kehancuran dengan paksa. Walaupun kemungkinannya itu tidak disukai Lintian, tapi setidaknya itu bisa menyelamatkan cucunya. Melahap, pedang petir, hancurkan, ucap Ming Bier. Banyak lubang hitam muncul di sekeliling Jenderal Hitam dengan segera, dan dari dalam lubang itu pedang petir menyerang lagi ke arah Jenderal Hitam dengan ganas. Api hitam, telan, ucap Jenderal Hitam. Bang! Pelindung yang terbuat dari api gelap langsung melindungi seluruh tubuh Jenderal Hitam, dan itu membuat dia bisa bertahan dan menyerang, di setiap sudut di mana pedang petir itu keluar. Bang bang bang! Lintian juga terlihat terus bertahan dari serangan brutal Kaisar Kematian yang benar-benar sudah kehilangan kesadarannya sendiri. Dia benar-benar telah menjadi boneka tanpa nyawa, ucap Lintian dengan serius. Bang! Mengaum! Kaisar Kematian bagaikan orang tanpa nyawa, yang hanya tahu menyerang Lintian secara membabi buta. Kaisar! Ucap salah satu bawahan setia dari Kaisar Kematian. Melihat kaisarnya telah kehilangan kesadaran, amarah terlihat jelas di wajah bawahannya itu. Dia langsung berbalik, dan menyerang ke arah Lintian untuk menyelamatkan Kaisar Kematian. Matilah, ucap orang itu. Hem! Lintian terlihat aneh. Dia dengan cepat menggunakan kekuatan teleportasinya, dan berpindah dari sana.
Setelah Lin Tian menghilang, Kaisar Kematian yang melihat kalau ada orang yang menyerang ke arahnya, dia langsung membunuh pria itu dengan satu tebasan saja. "Sing, Kaisar, kenapa?" ucap pria itu dengan wajah tak percaya, sambil melihat kaisarnya sendiri dengan tek membunuh dirinya. "Semut sepertimu tidak pantas untuk hidup," ucap Kaisar Kematian dengan tatapan yang dingin. "Kamu sangat kejam," ucap bawahannya itu, sebelum dia benar-benar mati dengan perasaan penuh penyesalan di dalam hatinya. Lin Tian yang melihat itu hanya bisa terdiam, karena meskipun Kaisar Kematian telah hilang kendali, tapi tentu saja sifat aslinya masihlah ada. Orang di depannya ini benar-benar tidak pernah menganggap penting pasukan yang ada di bawah dirinya itu, dan mungkin hal inilah yang membuat dia tidak disukai di alam kematian sebagai penguasa alam itu. "Bang bang, kamu, larilah cepat!" Ming Bier berteriak dengan keras ke arah Lin Tian. Dia tahu kalau Lin Tian bukanlah lawan dari Kaisar Kematian, jadi karena itulah dia meminta Lin Tian untuk pergi dari tempat pertempuran ini. Tapi itu sudah jelas kalau Lin Tian tidak peduli dengan perintah dari Ming Bier. Jika seorang pemimpin pergi dalam situasi seperti ini dan meninggalkan pasukannya, apakah dia masih pantas menjadi seorang pemimpin? Tentu saja itu tidak pantas. Jadi meskipun dia tahu akan berada di dalam jurang kematian, dia harus tetap berjuang bersama dengan para pasukannya. Dan bahkan jika dia pergi sekalipun, maka pasukannya pun akan kehilangan semangat juangnya. "Hahaha, kalian tenang saja, sebentar lagi orang-orang itu akan datang, dan kalian akan jadi bonekaku," ucap Jenderal Hitam. Orang ini juga sudah mulai kehilangan kesadarannya. Ucap Ming Bier yang melihat, kalau perlahan-lahan mata Jenderal Hitam sudah mulai berubah. "Bang bang, pedang petir, serangan naga petir," ucap Ming Bier. "Mengaum, naga hitam, serang," ucap Jenderal Hitam. Ush ush. Bang, ledakan besar terjadi dalam pertempuran antara Jenderal Hitam dan Ming Bier. Lin Tian yang melihat hal itu segera memutuskan, dan tidak ragu lagi. "Teknik 8 elemen, menyatu," ucap Lin Tian. Bas-bas. 8 bola berbeda warna muncul di depan Lin Tian, lalu masuk ke dalam kening Lin Tian satu persatu. Rambut Lin Tian yang sebelumnya berwarna putih, itu kembali menjadi hitam. Lalu matanya yang tadinya hanya satu warna di dalam bola matanya, kini terlihat ada 8 warna yang berbeda. Sebuah armor emas juga muncul dari tubuh Lin Tian, dan tentu saja itu adalah armor Kaisar Langit yang sekarang dipakai oleh Lin Tian. Ming Bier yang melihat armor itu bergetar sebentar, sebelum dia terus menyerang Jenderal Hitam. "Ayo maju," ucap Lin Tian dengan senyum di wajahnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye."